Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online pada mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Di pertemuan praktikum pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evakuasi korban di tempat bencana. Nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana tujuan prosedur evakuasi korban bencana. Nah, tapi untuk praktiknya atau simulasinya nanti mahasiswa silahkan browsing sendiri di YouTube. Nanti ada beberapa yang akan saya kasih tahu beberapa simulasi evakuasi yang sebenarnya dilakukan atau dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa dalam biasanya seperti untuk lomba ya. Jadi lomba evakuasi korban bencana itu banyak di YouTube. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Kita mulai terkait dengan evakuasi korban di tempat bencana. Jadi seseorang yang menjadi seorang tenaga kesehatan yang masuk ke tim gawat darurat, ya seharusnya dia tahu bagaimana cara mengevakuasi korban di tempat bencana. Nah, karena di Indonesia itu banyak sekali bencana, jadi sudah menjadi kewajiban ya untuk ada di setiap daerah tim untuk tim gawat darurat ya atau tim manajemen bencana. Kita langsung saja fokus ke evakuasi korban bencana. Nah, tujuan kegiatan evakuasi korban bencana yaitu adalah untuk memindahkan korban atau penderita bencana dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman dan mengusahakan penderita atau korban yang masih bernyawa untuk diselamatkan. Sebenarnya banyak ya yang harus dilakukan ketika kita menemukan korban, dari mulai kita memberikan mengevakuasi, kemudian kita melakukan tindakan. Tetapi pada kesempatan kali ini karena saya dapat materi hanya evakuasi, jadi yang saya berikan adalah bagaimana prosedur evakuasi korban bencana. Yang pertama adalah mengevakuasi pasien ya dari lokasi bencana atau musibah massal menuju ke area titik kumpul. Ya, itu yang pertama kali. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya adalah proses evakuasi dilakukan melalui tangga darurat apabila ini di sebuah gedung. Ya. Tapi kalau misalkan di bencana ini terjadi di luar ruangan, ya misalkan gunung meletus, gempa bumi, maka setelah dievakuasi dari tempat bencana tersebut menuju ke tempat titik kumpul atau titik yang aman, kemudian proses evakuasi ya langsung dilakukan melalui jalan yang aman. Kemudian untuk gedung bertingkat yang tidak memiliki ramp, ya, ini pasien dengan kondisi tidak bias berjalan dievakuasi ya dengan digendong atau diusung dengan selimut tandu atau kursi dengan memperhatikan kondisi penyakit atau trauma pasien. Kemudian petugas evakuasi membekali diri dengan segala keperluan pribadi serta membekali diri dengan membawa alat dan obat untuk pertolongan pertama. Selanjutnya, petugas menilai situasi dan kondisi pasien atau korban. Petugas menentukan, ya, keenam, petugas menentukan korban termasuk yang segera dievakuasi atau yang bisa ditunda untuk dievakuasi. Nah, kemudian pasien atau korban yang termasuk kategori segera dievakuasi harus memperhatikan prinsip airway breathing circulation. Setelah itu, kemudian korban yang dengan kategori tidak segera dievakuasi setelah yang kategori segera dievakuasi. Jadi didahulukan mana dulu yang memang harus segera dievakuasi, baru nanti yang masih bisa ditunda nanti dievakuasi berikutnya. Lanjut,
korban dipindahkan ke lokasi yang aman atau rumah sakit, ya, atau lapangan atau ke IGD. Selanjutnya, komunikasikan secara rencana, ya. Komunikasikan rencana dan teknik mengangkat atau mengangkut dengan rekan atau tim. Nah, pada saat mengangkat pasien ini yang harus diperhatikan. Ya, bagaimana teknik evakuasi pasien. Pada saat mengangkat pasien atau korban, memperhatikan beberapa peraturan untuk mencegah cedera pada pasien. Nah, karena apa? Bisa jadi pasiennya tadinya mungkin baik-baik saja karena kita salah teknik mengangkat atau mengangkut pasien sehingga pasien bisa malah cedera, bahkan malah bisa mengalami kematian. Yang pertama, posisi kaki menapak dengan baik dan kokoh dan sepanjang lebar bahu. Ya. Nah, ini untuk keselamatan kita. Ya, jadi yang harus diperhatikan, ya, selain tadi dari mungkin pasiennya malah cedera, bisa jadi kita yang malah menjadi mengalami cedera. Nah, kalau kita cedera, kemudian nanti tidak keseimbangannya kurang, pasiennya malah jadi cedera bahkan meninggal. Kemudian, ya, yang pertama posisi penolong, ya, posisi kaki menapak dengan baik dan kokoh dan sepanjang lebar bahu, ya, supaya seimbang. Nah, pasiennya supaya tidak jatuh. Kemudian saat mengangkat, gunakan tumpuan pada kaki bukan pada punggung untuk menghindari cedera tulang belakang. Kemudian saat mengangkat, hindari gerakan memutar yang bisa menimbulkan cedera. Jaga punggung dengan posisi lurus. Hindari memutar ketika menjangkau. Kemudian hindari menjangkau lebih dari 15-20 inci di depan kita. Kemudian saat memindahkan korban melewati tangga jika memungkinkan dengan menggunakan kursi daripada tandung. Lanjut. Nah, pada saat mendorong atau menarik penderita perlu diperhatikan. Ya, lebih baik mendorong daripada menarik jika memungkinkan. Ya, selanjutnya, punggung ini selalu tetap lurus dan terkunci. Jaga beban dekat dengan tubuh kita. Kemudian jika beban berada di bawah pinggang, dorong atau tarik dengan posisi berlutut. Nah, kemudian yang terakhir adalah hindari mendorong atau menarik melebihi kepala. Jadi, proses teknik ini ya selain untuk mencegah cedera pada penolong, juga mencegah cedera pada pasien. Ya, bahkan pasien bisa mengalami kematian ya karena sudah cedera, kemudian misalkan ternyata pasiennya jatuh saat diangkat, nah ini bisa menyebabkan pasien cedera bahkan bisa meninggal. Ya, itu saja untuk penjelasan dari bagaimana prosedur evakuasi korban bencana. Nah, bagaimana untuk beberapa videonya ini saya berikan beberapa contoh video. Nah, ini beberapa simulasi. Ini ada beberapa simulasi teknik korban bencana alam. Ya, ini kemudian ini juga, ya. Kemudian nih banyak ya. Jadi di YouTube ya banyak simulasi yang berhubungan dengan evakuasi korban bencana. Ya. Nah, baik itu yang dilakukan oleh mahasiswa keperawatan ataupun dilakukan oleh BNPB ya, atau instansi yang lain ya. Ini terkait dengan bagaimana evakuasi bencana. Oke, itu untuk perkuliahan atau skill lab atau praktikum kali ini. Nanti saya berikan beberapa link, saya masukkan di Skalsa. Ya, jadi karena banyak simulasi yang berbeda-beda kejadiannya, ada yang di gedung, ada yang karena tanah longsor, ada gempa bumi, ya, ada banjir dan lain sebagainya, ada kecelakaan dan lain sebagainya.
Oke, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.